Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 3. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak ibu semua yang ibu sayangi, pada hari ini merupakan pertemuan pertama buat kita di kelas 3, yaitu semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Karena kondisi keadaan sekarang, yaitu di masa pandemi COVID 2019, kita tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Sehingga pelajaran untuk semester 1 ini kita laksanakan secara jarak jauh atau melalui daring online. Jadi anak ibu semua tetap di rumah, jaga jarak, jaga kebersihan. Karena kondisi pandemi sekarang, sebelum kita memulai pelajaran, anak ibu semua sebelum belajar, apakah sudah cuci tangan? Cuci tangan dulu ya, supaya kita sehat, supaya kita bersih, dan juga jangan lupa pakai masker. Ibu juga punya masker, anak ibu semua di rumah jangan lupa ya, maskernya dipasang. Nah, setelah maskernya dipasang, anak ibu semua, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, pagi ini ibu akan memulai pelajaran kita yang mana judulnya pada pagi hari ini yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Anak ibu semua, masker ibu buka aja ya, nanti nggak jelas suaranya. Anak ibu tetap pakai masker ya di rumah, karena kan cuma nonton video. Jadi anak ibu ulangi lagi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutanku. Kemarin ibu sudah kirim modul di grup. Anak ibu sudah bacakah? Kalau seandainya belum, nanti dibaca ya nak ya. Pada pagi hari ini anak ibu simak dan dengarkan dulu pelajaran dari ibu. Dalam pelajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutanku, kita akan mempelajari sub pelajarannya, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ibu semua, setelah mempelajari tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak ibu nantinya diharapkan mampu. Yang pertama, anak ibu dapat menyebutkan sikap percaya diri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang kedua, anak ibu dapat menjelaskan apa itu perilaku percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, anak ibu bisa menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap percaya diri dengan benar. Yang terakhir, anak ibu dapat mengidentifikasi pesan hadis yang terkait dengan perilaku percaya diri. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita memulai tentang perilaku percaya dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baiklah ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Anak ibu semua, ibu akan memberikan cerita terlebih dahulu tentang perilaku percaya diri, supaya anak ibu nantinya paham apa itu yang dikatakan dengan percaya diri. Anak ibu, pada buku modul atau buku pendidikan agama Islam, di sana ada gambar, yaitu gambar ada anak sekolah yang sedang memakai sepatunya sendiri. Ada yang berangkat ke sekolahnya sendiri tanpa diantar oleh orang tua. Ada yang sampai di sekolah dia dipanggil oleh bapak ibu gurunya ke depan. Dia bercerita dengan berani, tanpa malu-malu. Seperti itulah kira-kira. Anak ibu, apakah anak ibu juga pernah melakukan seperti yang ibu sampaikan? Ibu yakin pernah. Karena apa?
Karena anak ibu sekarang sudah duduk di kelas 3. Ibu yakin kalau sudah di kelas 3 itu sudah bisa pakai sepatu sendiri, mandi sendiri, pergi sekolah sendiri, tanpa merasa malu, tanpa gugup, datang pergi ke sekolah. Anak ibu, yang dikatakan percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita tidak merasa minder, kita tidak merasa malu, kita mampu melakukannya tanpa rasa gugup, tanpa rasa malu. Itulah yang dikatakan dengan percaya diri, yaitu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Anak ibu semua, dalam perilaku percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad berpesan kepada kita sebagai umatnya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yaitu supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Apa itu maksudnya, nak? Kalau kemarin kita dalam pembelajaran semester 2 kemarin anak ibu di kelas 2 mendapatkan nilai misalnya ranking 3, sampai sekarang di kelas 3 hendaknya lebih meningkat lagi pelajarannya, lebih rajin lagi supaya yang jadi ranking 3 itu menjadi ranking 2. Atau anak ibu yang waktu kelas 2 kemarin tidak mau belajar di rumah, maunya main game, main HP, sekarang sudah kelas 3, apa yang kita lakukan kemarin hendaknya lebih baik hari ini dari hari kita kemarin. Hari ini lebih baik, hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk selalu berperilaku percaya diri. Karena orang yang berperilaku percaya diri akan menghargai kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri akan memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Jadi anak ibu semua, dalam pelajaran percaya diri ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwahnya dulu, beliau yakin dengan kemampuan diri sendiri. Beliau yakin dengan dakwah yang beliau lakukan. Sehingga dengan beliau berani, yakin dengan dirinya menyampaikan dakwah kepada umatnya. Sehingga banyak orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi anak ibu semua, dengan pelajaran percaya diri ini, anak ibu juga bisa melaksanakannya di rumah. Bagaimana cara kita melaksanakan perilaku percaya diri tersebut? Banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, anak ibu, kalau kita berperilaku percaya diri itu diantaranya kita pergi sekolah atau kita belajar di rumah, kita pergi ke tempat teman dengan berpakaian rapi. Kalau pakaian kita sudah rapi, anak ibu pasti yakin dengan diri sendiri, ya, pede berangkat ke sekolahnya, merasa tidak malu pergi ke rumah teman karena pakaiannya sudah rapi. Coba kalau pakaian yang dipakai ke tempat teman atau pergi belajar atau pergi ke sekolah atau pergi kemana, pakaian yang dipakainya tidak rapi, pakaian yang dipakainya itu robek, pakaian yang dipakainya itu kotor, pasti anak ibu merasa malu. Jadi dengan berpakaian yang rapi, anak ibu akan tampil percaya diri. Yang kedua, anak ibu kalau berada di sekolah atau di tempat mengaji atau di tempat les misalnya, anak ibu kalau ditanya oleh bapak ibu gurunya, siapa yang berani ke depan? Langsung angkat tangan, saya bu. Berani ke depan kelas itu juga contoh perilaku percaya diri. Nanti kalau ada yang ditanya siapa yang mau ke depan, tidak ada yang mau angkat tangan, semuanya malu-malu. Kalau malu-malu itu namanya tidak mau berperilaku percaya diri. Berani tampil ke depan kelas, membacakan puisi dengan suara yang lantang, membacakan pidato dengan suara yang keras, itu termasuk contoh perilaku percaya diri.
Yang selanjutnya, orang yang berperilaku percaya diri itu adalah orang yang teguh pendirian. Apa yang sudah diucapkannya, apa yang sudah disampaikannya, dia teguh dengan pendiriannya, tidak goyang, tidak mau digoda oleh temannya, maka perilakunya berubah lagi. Itu bukan percaya diri namanya. Baiklah anak ibu semua, dalam pelajaran Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku, bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk mengubah perilaku kita dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Jadi dengan kehadiran atau dengan disampaikannya dakwah oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengajak kepada kita agar perilaku kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi anak ibu, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya, untuk menjadikan manusia berakhlak mulia. Dan dalam menyampaikan dakwahnya itu, Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku percaya diri. Dan juga orang yang percaya diri akan teguh pendirian. Orang yang yakin dengan kemampuan diri sendiri akan disayang oleh Allah, akan disayang oleh bapak ibu guru, akan disayang oleh orang tua. Baiklah anak ibu, dalam perilaku percaya diri ini, ibu ada sebuah nyanyi. Anak ibu masih bisa kan nyanyi waktu TK dulu atau waktu kelas 1 kita belajar nyanyi Dua Mata Saya. Dua mata saya, hidung saya satu. Tapi sekarang kita tidak nyanyi itu ya nak. Kita nyanyi tentang perilaku percaya diri. Dengar ibu ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Gimana? Bisa? Coba anak ibu kita ulang satu kali lagi. Kita ulang satu kali lagi nanti dalam WA grup nanti ibu tuliskan ya nak. Nanti anak ibu salin ke bukunya di rumah. Jadi sambil belajar, sambil bernyanyi. Jadi ibu ulang lagi nyanyinya ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Gimana anak ibu? Sudah bisa kan nyanyi percaya dirinya? Kalau belum nanti kita ulang sama-sama ya nak. Pas nanti udah ketemu sama ibu, kita nyanyi percaya diri sama-sama di kelas ya. Jadi anak ibu, pada hari ini kita cukupkan pelajaran pendidikan agama Islamnya sampai di sini. Sebelum pelajaran ibu tutup, ada yang ibu sampaikan. Anak ibu ulang lagi ya nak. Nanti setelah video ini berakhir, anak ibu keluarkan bukunya nanti, ambil buku catatan, buat ringkasan tentang perilaku percaya diri, kerjakan tugas yang ibu berikan melalui WA grup. Setelah tugasnya selesai, nanti dikirimkan ke WA pribadi ibu. Jangan di grup ya, dikirim ya. Baiklah anak ibu ulangi lagi. Yang pertama yang dikatakan dengan perilaku percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri. Jadi anak ibu ulang, percaya diri itu yakin. Yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yakin dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi anak ibu itu yang dikatakan dengan percaya diri. Percaya diri artinya yakin. Yakin dengan apa? Dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Anak ibu semua, apa contohnya perilaku percaya diri? Contoh perilaku percaya diri itu yang pertama, berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih. Yang kedua, berani tampil ke depan. Yang ketiga, tidak pemalu, tidak gugup, tidak ragu-ragu.
Jadi kalau anak ibu nanti tampilnya ke depan, berani, tidak boleh malu-malu. Sampai di depan kita tidak boleh sampai keluar keringatnya. Kalau keluar keringatnya berarti itu kita gugup. Jadi anak ibu anak pintar. Jadi tidak ada yang malu-malu. Kalau udah tampil ke depan berani, itu yang dikatakan dengan perilaku percaya diri. Selanjutnya apalagi contoh perilaku percaya dirinya anak ibu? Contohnya kalau kita membuat tugas atau membuat latihan, kita tidak meniru atau kita tidak mencontek hasil kerja teman. Yakin dengan apa yang kita lakukan, yakin dengan apa yang kita tulis, itu namanya perilaku percaya diri. Yang selanjutnya, kalau kita berperilaku percaya diri, apa untungnya buat diri kita? Untungnya kalau kita berperilaku percaya diri, kita akan disayang oleh orang tua. Orang tua akan sayang kepada kita. Orang tua atau mama, papa, anak ibu semua di rumah pasti akan sayang kepada anaknya yang berani, anaknya yang berpakaian yang rapi, anaknya yang bersih, anaknya yang tidak pemalu. Yang selanjutnya, Allah juga akan sayang kepada anak yang berperilaku percaya diri. Kenapa? Karena orang yang berperilaku percaya diri itu artinya dia meneladani perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutan. Panutan itu artinya teladan. Teladan itu artinya idola. Jadi Nabi Muhammad itu kita jadikan idola kita. Nabi Muhammad SAW panutan itu maksudnya Nabi Muhammad itu kita jadikan idola kita dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, Nabi Muhammad dalam berdakwah beliau percaya diri, yakin bahwasanya beliau apa yang beliau sampaikan itu akan diterima oleh umatnya. Walau Nabi Muhammad itu menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi Nabi Muhammad itu tetap yakin dan teguh pendirian. Begitulah Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya. Begitu juga anak ibu di rumah. Walaupun dengan keadaan corona sekarang, anak ibu harus yakin, walaupun belajar melalui online, walaupun belajarnya melalui daring, walau belajarnya melalui video tanpa tatap muka secara langsung, anak ibu harus yakin dengan belajar seperti ini, anak ibu juga akan menjadi anak yang pintar, anak yang solehah, yang penting rajin melaksanakan sholat, patuh kepada orang tua. Jadi anak ibu itu hikmah atau manfaat jika kita berperilaku percaya diri. Anak ibu semua, karena waktunya juga sudah hampir 20 menit, ibu sudah menyampaikan tentang perilaku percaya dirinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, apa itu perilaku percaya diri. Anak ibu semua di rumah, mudah-mudahan dengan pelajaran percaya diri ini, anak ibu juga tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Nanti setelah kita bertemu, setelah kita tatap muka lagi di sekolah dengan kondisi yang sudah normal, ibu berharap anak ibu yang belajar secara online sekarang mampu melaksanakan perilaku percaya dirinya di rumah dan juga di sekolah. Gimana ada ibu? Kita nyanyi satu kali lagi ya. Setelah ini kita tutup. Setelah kita tutup, anak ibu baru mengerjakan tugas melalui WA group yang ibu berikan tugasnya nanti ya. Kita ulang lagi. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Anak ibu semua, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam, tepatnya tentang Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Sub pembelajarannya yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Anak ibu, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan, anak ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Kalau seandainya kurang paham, ulang-ulang lagi videonya, pahami dengan baik. Seandainya masih ada yang ragu, boleh nanti bertanya di WA group sama ibu. Atau ada yang kurang paham misalnya tadi dalam pelaksanaan
pembelajaran yang Ibu berikan, silahkan bertanya nanti di WA Group. Baiklah anak Ibu, sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi hari ini kita telah menerima pelajaran, kita masih diberi nikmat kesehatan. Sebagai penutup pelajaran kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak Ibu semua, jangan lupa sebentar lagi tugasnya dilaksanakan ya nak. Jangan main-main di luar karena keadaan sekarang. Jangan lupa pakai masker. Jadi anak Ibu, jaga kesehatannya, jangan lupa sarapan, jangan terlalu banyak main. Laksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru dari sekolah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.